Tapi saya mau bilang begini, buat MUI, siapapun mereka di dalam itu. Ingat apa kata Gus Dur? Gus Dur pernah bilang, kekristenan jangan ditekan, semakin ditekan semakin berkembang. Jadi malah menguntungkan kita, menguntungkan pengabaran Injil. Patah satu tumbuh 1000. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang dikriminalisasi karena memberitakan kebenaran, bisa kita saksikan lah melalui kasusnya Paul Sang sendiri, MKC, Saifuddin, Alvin Lim, anak Batak, Garcia Pelo, terakhir ini Yusuf Mandubulu. Ya pasti dengan rencana mereka antriannya akan berlanjut sampai mereka merasa menang. Tapi kembali, patah satu tumbuh 1000. Bayangkan kalau semakin kebenaran itu dilihat oleh masyarakat luas, mereka akan berpikir, harus tahu dulu nih, tokoh dalang di belakang penangkapan Manubulu kita harus cari nih. Informasi waktu penangkapan MKC yang saya dengar langsung dari Pak Saifuddin Ibrahim itu ada 30 miliar penangkapan MKC di Bali. Duitnya. Itu uangnya MUI ya. Nah kalau ini 43 polisi, wah berapa lagi biayanya tuh kan. Nah ini harus cari tahu, kalau memang ini MUI juga memang udah tersistematis mereka untuk memberangus kristiber yang berani menyebarkan kabar kebenaran ya. Ya. Tapi saya mau bilang begini, buat MUI, siapapun mereka di dalam itu. Ingat apa kata Gus Dur? Gus Dur pernah bilang, kekristenan jangan ditekan, semakin ditekan semakin berkembang. Jadi malah menguntungkan kita, menguntungkan pengabaran Injil. Patah satu tumbuh 1000. Nah kalau anak-anak Tuhan yang dikriminalisasi karena memberitakan kebenaran, bisa kita saksikan lah melalui kasusnya Paul Sang sendiri, MKC, Saifuddin, Alvin Lim, anak Batak, Garcia Pelo, terakhir ini Yusuf Mandubulu. Ya pasti dengan rencana mereka antriannya akan berlanjut sampai mereka merasa menang. Tapi kembali, patah satu tumbuh 1000. Bayangkan kalau semakin kebenaran itu dilihat oleh masyarakat luas, mereka akan berpikir, mereka akan cari kebenaran. Pasti itu. Kasus Pak Paul Sang sampai dengan Yusuf Manubulu ini tidak akan mematikan lidah keberanian umat Kristen menyatakan kebenaran. Bahkan semakin banyak lagi deh, pasti deh akan semakin berani menyuarakan kebenaran. Kebenaran ini bukan tipu-tipu ini. Ada Alkitabnya, ada bahasa Indonesianya yang bisa dimengerti, simple, nggak perlu dihafal, lupa tinggal baca ulang. Ya, Tuhan Yesus nyata, jangankan yang buta bisa melihat, yang mati bangkit, Lazarus dibangkitkan. Ya, jadi ada yang bilang 10-20 tahun lagi Indonesia akan mayoritas pengikut Kristus. Wah, saya yakin benar itu. Yakin. Gelap dan terang, ya pasti menang terang lah. Pasti itu. Tinggal keberanian kita lagi nih sekarang yang merasa terpanggil. Bicara, jangan cuma di dalam rumah sama orang Kristen aja. Berani bicara. Ada teman Muslim sakit, tawarkan, boleh nggak saya doakan kamu. Sebut nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam namanya. Kalau dia berencana untuk sembuhkan itu orang, bayangkan keluarganya melihat keajaiban. Karena Tuhan Yesus, bukannya Paul Sang, bukannya Saifuddin, Tuhan Yesus. Jadi harus berani kitanya sekarang nih. Nggak usah saling berdebat yang remeh-temeh, nggak perlu lah. Nggak ada artinya. Tapi kalau kita sendiri sadar panggilan kita, Tuhan Yesusnya mau dimuliakan lewat mulut kita, kesaksian kita,
Roh Tuhan yang bekerja pasti. Jadi MUI itu sadar, ingat apa kata Gus Dur. Kalau perlu MUI sendiri tokoh-tokohnya bacalah Alkitab. Mungkin kalian dari kecil memang sudah anti Christ, dengar nama Tuhan Yesus, dengar kitab Alkitab kayaknya udah geram. Tapi coba baca Alkitab. Ada damai sejahtera, Pak. Ya, bukan berarti kita langsung jadi orang suci. Kita cuma beda dosa, tapi kita ada jaminan selama kita mau bertobat. Tuhan Yesus sangat baik. Lanjut Pak Santiamer. Oke, terima kasih Bung Beta ya. Itu kebenaran itu yang disampaikan Bung Beta ya. Pak Ferdinand. Oke. Oke ya, terima kasih. Ya, salam semua. Selamat malam. Ada berapa poin saya mau sampaikan. Ini sangat serius ya. Kerja-kerja kita ini, Galarua itu sebagai bohir, ya kawan-kawan, supaya kita tuh berpartisipasi aktif, ya begitu, ya on, kawan-kawan. Mohon ya dihimbau supaya sesuai dengan expert kita masing-masing, apakah administratif, computerized, sehingga kita nggak habis waktu. Jadi saya coba membantu Ibu Tumbar ya, Mbak Tumbar yang manis. Bung Beta luar biasa hari ini. Dia berbicara nada intonasinya seperti hamba Tuhan berkhotbah. Jadi Mbak Tumbar, pakai ilmu komunikasi. Begitu kawan-kawan dipanggil pihak yang berwajib, terutama Polri, pakai ilmu komunikasi, nggak perlu kerusak-kerusuk emosi. Begitu datang duduk manis, kan ada surat panggilan, sampaikan kata-kata dengan hikmat. Pak, saya datang kemari tidak akan menjawab pertanyaan Bapak. Bapak yang terhormat, saya punya hak untuk bertanya. Itu penting. Karena saya berbicara bukan katanya. Saya sudah lakukan eranya RT baru tahun 90. Saya datang dari Medan, pernah saya bersaksi, ini nggak salah, mungkin yang kedua kali, dari Jakarta datang ke Medan, menghadang pihak kepolisian, mungkin konteksnya sedikit apa ya, nanti baru saya masuk poinnya ya, saya hadang itu, akhirnya apa, pihak kota Medan, orang kaya, ya menjual software, waktu itu undang-undang hak cipta ya, itu penjaranya 7 tahun, dendanya 100 juta itu, tahun 90, bukan sedikit. Jadi lebih cepat saya katakan, Mbak Tumbar, yang mundur kawan-kawan juga. Kita pokoknya harus berkhidmat. Pakai firman Tuhan, Ibrani 1 ayat 9, baru masuk. Apa namanya, Kisah para Rasul 1 ayat 8, dan Efesus 6, ya, ayat 1 sampai 10. Terus Pak Santiamer, sebagai Galarua, kita harus beracara, status kita bohir, paham ya? Supaya usernya departemen teman-teman yang terkait itu bekerja, laporan secara administratif Kota Medan ditujukan kepada Wali Kota Bob Nasution, kemudian ditembuskan ke kementerian terkait Departemen Dalam Negeri, kemudian Presiden KSP, Menko Polhukam, Presiden, kebetulan Pak Samen masih pres-presnya ya, menghadap staf khusus. Kedua, kasusnya GM, saya mau terjun langsung untuk mendampingin Siowen sebagai kepala daerah Jawa Barat, Kota Bandung. Sebagai apa? Saya terbeban sekali dengan GM ini. Saya coba mungkin agenda saya. Tadi makanya sempat resign tadi saya telepon si Pute. Saya ajak dia, tapi karena dia bilang sudah resign, mengundurkan diri, dia nggak enak. Dia sudah utus di Bandung, Jawa Barat, komunitas dia, beberapa orang, sudah bekerja, total out. Jadi dari Galarua, Pak Santiamer, saya akan terjun
ya total pun bekerja. Artinya kita bagi tugas Pak September ya, supaya kita jangan lagi berbicara omdo-omdo teori-teori, kita langsung praktek kerja-kerja. Ini kita hadapi sebagai bohir. Nanti tolong terbitkan SK, saya akan meluncur ke Kota Bandung, saya akan rangkul kawan-kawan, terutama ONPEN yang di lapangan langsung sama si Bobby kemarin. Pak Stanton tahu nomor telepon. Nanti kita training dia, jangan sempat dia bawa badik, tahu kan badik, supaya dia yang cooling down, supaya dia produktif. Artinya kita kawan-kawan yang terhormat, sebagai sahabat-sahabatku yang baik, yuk kita kerja keras, rapatkan barisan, bahwa kita bukan menantang, kita mau tegak lurus tentang Pancasila. Jadi, terus Pak Samsamya bersurat ke Gubernur NTT Victor Lekodas, sayang adiknya udah mati pula si John itu. Kalau enggak, aku telepon si John tuh, pasti tahu abang kau tuh, kurang ajar wakilnya. Artinya kan, entry point-nya kan masuk dari wakil Gubernur NTT kan, benar kan? Jadi, maaf aja, ini udah overlapping. Di dalam komunikasi itu udah mindsetnya udah salah total out. Jadi kita tuh seperti katakan Beta Maluku soal angka uang sekian miliar itu sangat betul Pak. Maaf Pak ya, saya dapat informasi intelijen. MUI itu data statistiknya ada research and development mereka 2 sampai 7 juta setiap tahun itu menyeberang masuk ke kita. Artinya apa? Inilah apa yang dikatakan Beta Maluku kemarin, itu benar serius agama Indonesia. Jadi kita kan berkali-kali saya katakan Pak Tonton, sekretariat kita itu harus ada notulen, harus ada pending kasus, seandainya belum tuntas kita jawab. Saya bukan mengguruin Pak September yang pakar ya, maaf ya. Saya coba membantu menganalogikan tentang fungsi kita sebagai administratif dan sebagai pasukan khusus untuk bekerja. Demikian sekali itu. Tolong jangan lupa Pak, ditembuskan sebanyak mungkin, termasuk kepada Victor Lekodas, menghimbau, karena wakilnya itu yang melaporkan pertama. Saya nggak tahu persis tanggalnya, karena saya dapat informasi jam-jam ini di ruang yang mulia ini. Demikian sementara. Jadi semua Pak ya bersurat, dia tembuskan. Si Victor di NTT itu yang jadi gini ya Pak Ferdinand, ya saya potong, kita punya SOP sendiri tentang menangani gitu ya. Si FM itu kan sudah ada itu sudah ada kan ininya lawyernya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih begitu jadi serabutan. Kita harus pelajari semuanya, nanti jadi jangan sampai salah, Galarua disalahkan. Cara kerja Galarua tidak begitu Pak. Cek fakta di lapangan, validasi, baru kita rundingkan, kita bahas apa yang harus kita lakukan, bukan berubah begitu. Bapak sebutkan juga tadi Putih. Nah Putih juga tadi katanya udah bekerja di sana. Kita nggak mau begitu, ya. Jadi kalau artinya nggak ada hubungan dengan dia. Nah, ya jadi kita menganut paham itu aja, administratif, standar itu kita pakai. Lanjut. Jadi termasuk yang di Medan itu kita punya nanti, karena kita punya pakar untuk mengkaji itu Pak. Dikaji dulu oleh para pakar, saya nggak sebutkan itu di sini, itu cara kerja kita, ya pakar baru nanti bekerja. Jadi kita nggak mau ada benturan-benturan, nggak ada menjadi yang tadinya sederhana menjadi tambah rumit, kita tidak mau. Karena si Sandi Situngkir itu kan, dengar dulu Pak, Sandi Situngkir itu kan saya kenal itu adalah pengacara FM, saya kan bicara dengan dia gitu loh, ya. Jadi terima kasih atas masukannya Pak Ferdinand, ya itu untuk nanti kebaikan kita bersama. Kita harus gerak cepat tapi terarah dan tepat. Itu tidak menjadi bumerang bagi kita, Pak. Saya juga nggak tahu kalau Pak Putih seperti Bapak bilang di sana sudah mengarahkan apanya, nggak ngerti kita. Nggak ada hubungannya dengan Galarua, Pak Santemen. Tadi kan sempat saya resign, ya kan? Makanya saya sempat tadi angkat tangan. Bukan, tadi Bapak bilang itu Putih sudah mengarahkan anak buahnya di sana. Yang benar yang bagaimana? Bukan maksud saya mau ngajak si Putih, kebetulan dia bilang saya udah mundur Pak dari Galarua, jadi saya nggak mau, saya secara pribadi aja, ya komunikasi yang begitu Pak Putih, Pak Santemer, ya. Nah, terus kalau nanti Pak Ferdinand action, jangan bawa nama Galarua. Enggak, itu harus kita batasin dong, di luar itu, ya konteks itu, tag dan konteks, ya lanjut. Kita tetap nanti koordinasi dan ini kan sudah dikaji oleh para pakar ini. Saya potong, Pak Santemer, harusnya kita diskusi dengan Pak Tobi.
sesuai arahan. Enggak. Bapak enggak terlalu jauh dah. Teknis itu teknis. Kami punya cara tersendiri, Pak. Ya, jadi kalau Bapak misalnya mau ikut, nanti kita ikut arahan dari kita baru get things done gitu. Ini kan bukan pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, ini sangat sensitif, Pak. Ya, sangat sensitif dan kita tidak mau membahayakan Galarua secara keseluruhan. Saya tahu, saya 20 tahun, Pak, dengan Pak Yoga Sugama. Ya, jadi saya terima kasih Pak Ferdinand dengan apa masukan-masukan itu. Mari kita sama-sama nanti. Yang penting adalah cepat, tepat, dan efektif. Gitu. Jadi ini sedang dikaji oleh para pakar yang kita hire. Saya nggak perlu sebutkan siapa-siapa lah. Iya, paham saya dinamika nih Pak. Sangat paham dinamikanya. Ya, oke. Lanjut. Baik. Terima kasih Bang Ferdinand. Ini Pak SK, silakan Pak SK.